Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pecinta Gus Jafar. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, dari masa kecil hingga karomahnya. Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Lasem cukup banyak orang dari bangsa Cina yang sukses berdagang. Selain itu, banyak juga dari Lasem lahir tokoh-tokoh ulama karismatik. Salah satunya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Raihana, putri dari Kiai Siddiq. Masa kecil. Berdasarkan buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak NU, Kita karangan Abdullah, Sodik dan percik-percik keteladanan Kiai Haji Abdul Hamid. Karangan Hamid Ahmad disebutkan nama kecil Kiai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mukti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Rahina. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang. Sekalipun oleh-olehnya sederhana, hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kiai Maksum atau Mbah Maksum, Kiai Baidowi, dan Kiai Muhammad Siddiq. Masa pendidikan. Pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun, itu pula ia sudah hafal Nadom Balagho, Jawahir Al-Ma'num. Kemudian dalam usia 9 tahun, ia sudah mulai menghafalkan kitab gramatika, bahasa, dan sastra Arab Alfiyah Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan, Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa di pesantren Kasingan. Ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab seperti ilmu nahwu, sorof, balaghoh, dan arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, Kiai Muhammad Siddiq atau Mbah Siddiq di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, Mbah Siddiq tiba-tiba
datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Termas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu pesantren Termas diasuh oleh Kiai Damyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula pada saat di pondok Termas, Kiai Hamid hidup diperhatiin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya lokasi warung langganan Kiai Haji Abdul Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. 5 tahun di sana, ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekuran waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, "Begini orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid. Daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang ngalah. Namaku diubah menjadi Hamid." Namun, tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamis saat wawancara Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Shodiq, nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan Rembang sekitar usia 12-13 tahun. Kiai Hamid menikah. Kiai Hamid menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni Nyai Haji Nafisa bin Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah, dilangsungkan di Masjid Jami' Pasuruan pukul 1 siang. Kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 2. Namun, hal ini tidak sesuai rencana karena mempelai pria terlambat datangnya. Terpaksa secara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 17.00 rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya para tamu sudah pulang dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. "Kok cek telate? Atau kok datang telat?" tanya Kiai Haji Ahmad Kusyairi kepada Mbah Maksum selaku pemimpin rombongan dari Lasem. "Anu, takjak atau saya ajak mampir-mampir ziarah ke makam Sunan Ampel
Sunan Bonang dan Sunan Derajat, jawab Mbah Maksum. Lah manten atau pengantin kok diajak ziarah, ujar Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasi, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun, ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Sedangkan untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi sebagai pelantik sepeda. Sebab, kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di Desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Kendati demikian, tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan ia sedemikian rupa dapat menutupinya sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Wong tua kapan ndak dikudo karo anak utawa keluarga, ndang-ndang munggah derajate. Atau orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, mereka tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, sholat misalnya, Kiai Hamid sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyairi pindah ke Glenmore, Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Hamid memang sosok yang rajin belajar. Ia sering membeli kitab untuk dipelajari sendiri. Bahkan setelah berkeluarga di Pasuruan, ia masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Sikhan Assegaf, seorang tokoh ulama yang sudah terkenal waliullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Hamid mempunyai rutinan, yakni setiap sore menghadiri pertemuan pengajian dengan metode muzakarah yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Sikhan pukul 5:30 sampai 7:30 malam. Dalam pengajian tersebut dihadiri oleh para ulama yang spesifik membahas diniyah. Dipergunakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dalam hal ini Kiai Hamid sering ditunjuk oleh Habib Ja'far sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama, terutama Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid mulai tampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kewalian Kiai Hamid sudah ada. Dalam artikel NU Online Jatim mengenal lebih dekat sosok Mbah Hamid Pasuruan, diceritakan bahwasannya Kiai Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi Sanan Kulon Blitar yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad
yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan perbincangan menjadi akrab, diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Kejanggalan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur. Syekh Hasan bertanya, yang jika di Indonesia kan kurang lebih begini. Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa ia kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan. Ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Haul Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Baru sampai di depan rumah, sang tuan rumah langsung keluar mempersilahkan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau bertemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris atau putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dahulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomahnya para wali. Memang, dahulu buku ziarah wali Kiai Hamid Pasuruan dan tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badruddin MHI diceritakan, karomah Mbah Hamid weruh sadurunge winara, atau tahu sebelum kejadian. Diceritakan suatu ketika ada seorang tamu dari luar kota sowan kepada Kiai Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Hamid sebagai bentuk penghormatan, atau dikenal dengan istilah salam template. Orang yang sowan ingin memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Kiai Hamid. Namun, karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang, sehingga masuk ke dalam Kiai Hamid. Dia mempunyai selembar uang Rp10.000. Rencananya, uang Rp10.000 diberikan kepada Kiai Hamid, dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan Rp10.000. Tiba-tiba Kiai Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas sowan dan duduk di depan Kiai Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang Rp20.000 langsung diberikan kepada Kiai Hamid. Sebelum orang itu berpaling, Kiai Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Ini kembaliannya Rp10.000. Orang tersebut pun langsung bengong. Umat menangis. Dalam buku Percak-Percik Ki Haji Abdul Hamid karangan Hamid Ahmad juga disebutkan, Mbah Hamid wafat
pada Sabtu 25 Desember 1982 Masehi, tepat pada pukul 3 sore, tepat pukul 3 pagi atau dini hari. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, tokoh panutan, meninggalkan umatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Kala itu umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka berasal dari berbagai penjuru. Umumnya seperti tidak percaya Kiai Haji Hamid wafat. Melihat banyaknya pelayat, keluarga tidak mau mengambil resiko, khawatir keranda rusak karena bakal jadi rebutan pelayat. Menjelang asar keranda dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lain. Karena saking padatnya pelayat sehingga tidak bisa berjalan, terjadilah tarik-menarik keranda yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon, dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Dilaporkan jamaah yang menyelati melebar, tidak hanya sampai masjid dan alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN sekitar 100 meter dan memenuhi jalan Niaga hingga ke ujung utara dan ruas-ruas jalan Nusantara sepanjang 1 kilometer. Kiai Haji Ali Maksum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar, Kiai Hamid disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar, Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Sikhan Asgaf atau guru, Kiai Haji Ahmad Kusyairi atau mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal atau ipar. Dalam buku Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam Nusantara karangan Dr. Badrudin, disebutkan bahwasanya keberadaan makam Kiai Hamid membawa berkah terhadap kemakmuran masjid dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Hamid tidak pernah sepi dari peziarah lokal atau luar kota. Pada umumnya para peziarah Wali Songo, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak cuma itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat Legi, kawasan sekitar masjid dan alun-alun kota Pasuruan menjadi ramai. Ya, itulah kisah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan.